Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya. Kita bersyukur pada pagi hari di hari Minggu yang luar biasa ini. Kembali lagi kita bersama-sama mau beribadah. Merayakan kemenangan sepanjang minggu kita sudah lewati. Hari ini kita mau sama-sama beribadah bersama jemaat GCC pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita mau siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapak kami bersyukur Tuhan. Buat kesempatan hari ini kami masih kuat, masih sehat. Kami masih diberikan nafas kehidupan. Kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap pujian kami, penyembahan kami. Dan firman Tuhan yang sebentar disampaikan. Memberkati masing-masing setiap kami dimanapun kami berada. Di rumah kami masing-masing Tuhan. Mari sikap hati kami, sikap hati beribadah menjadi bagian buat setiap kami Tuhan. Segala kuasa iblis, kuasa gelap yang ingin mengganggu konsentrasi kami. Kami hanya patahkan di dalam nama Yesus. Kami membuka ibadah kami yang kudus ini dari satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara dalam Tuhan, Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Angkat pujian ini, jangan lelah bekerja bersama Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas kesah iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas kesah iman. Sama-sama dari awal, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan jemaat Tuhan saja. Ratakan gelombang, timbunlah tanah. Benar Tuhan. Di pernyataan iman kami menjadi siap di amin. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Berikan tepuk tangan beri untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam penyembahan. Lebih dalam lagi Bapak Ibu. Siapkan hatimu.
kasih Tuhan. Dia yang mendengar setiap doa kita. Dia yang menjawab setiap harapan-harapanmu. Untuk itu bawa hatimu kepada Tuhan. Kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan iman akan pujian ini bersama. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Yesus, oh Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus menjawab. Mari bawa hatimu. Oh, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Bapa. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Kau mendengar, Kau menjawab setiap doa dan harapan kami. Yesus, Yesus, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya. Terima
Dia jadikan semua. Ya, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita membaca, dengar, dan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Di hari Minggu ini kita bersyukur kita masih bisa beribadah dan kita datang kepada Tuhan. Kita mau dibentuk oleh Tuhan seturut kehendak Tuhan melalui firman yang akan kita baca, kita dengar, dan kita renungkan. Mari kita berdoa. Allah surgawi, Allah di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang kami alami hingga pada hari ini. Di hari Minggu kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Kami datang beribadah bukan karena kegiatan rutinitas, tapi kami benar-benar membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu, sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu urapi kami, buka hati pikiran kami, saat kami membaca, dengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami, tempat di mana kami berada, juga memenuhi hati dan pikiran setiap kami yang mendengar, bahkan juga memenuhi hati dan pikiran hamba-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, kita akan melihat satu ayat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-28 pada ayat 7. Tema khotbah hari ini Israel umat pemenang. Saudara suka atau tidak suka, senang atau tidak, Alkitab menyatakan bahwa Israel adalah umat pemenang. Di ayat 7 dikatakan, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Musa mengajarkan kepada umat Israel bahwa ketika mereka masuk tanah perjanjian dan mendengar firman Tuhan serta melakukannya dengan setia, maka mereka bukan hanya diberkati secara materi dan juga rohani, tapi juga rasa nyaman, damai, dan aman. Tempat yang akan mereka masuki bukan tempat yang kosong, tetapi tempat yang berpenghuni. Ketika Musa mengutus 12 pengintai, 10 orang memberikan laporan yang real bahwa perawakan orang yang ada di seberang sungai Yordan itu tinggi besar, bagaikan raksasa. Sehingga 10 orang memberi laporan yang memandang secara negatif karena membandingkan dengan keberadaan mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb memberikan laporan yang positif, yang memiliki pengharapan bahwa
kalau kita bersama Tuhan dan Tuhan yang berpihak kepada kita, maka kita pasti menang dan bisa mengalahkan orang-orang yang ada di seberang sungai Yordan itu, yaitu di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Nah, karena Allah lah yang akan menjadi penjaga dan pelindung serta pembela mereka, Allah menjamin kehidupan mereka secara utuh dan sempurna. Tetapi dengan catatan mereka harus hidup setia dan taat kepadanya. Memang masih banyak musuh mengintai mereka di tanah Kanaan. Apalagi dalam perjalanan mereka di padang gurun, mereka juga berperang melawan banyak bangsa dan menjadikan mereka sebagai pemenang. Mereka selalu berperang, tetapi mereka selalu tampil sebagai pemenang. Karena namanya Israel. Israel itu artinya pemenang. Bukan Israel kalau bukan pemenang. Tapi memang ada satu waktu di mana mereka mengalami kekalahan ketika mereka bertempur dengan orang Amalek. Tetapi itu karena ada alasan yang membuat mereka mengalami kekalahan, karena Tuhan tidak menyertai. Kemuliaan Allah atau keberpihakan Allah itu Allah tarik. Nah, karena itu bangsa Israel tidak akan mau lagi mengalami hal yang seperti itu. Mereka akan terus berjalan bersama Tuhan dan mereka merindukan keberpihakan Tuhan. Maka ketika di tanah perjanjian itu, di tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, mereka tidak akan luput dari serangan musuh, baik yang menyerang secara kolektif atau bersama sebagai satu bangsa, maupun secara pribadi-pribadi. Sebab hidup yang berlimpah susu dan madu sudah tentu mengundang banyak musuh ingin menaklukkan atau mengalahkan mereka. Tetapi Musa mengatakan, siapapun musuh mereka, berapa besar dan banyak pun kekuatan musuh mereka itu, dan dengan teknik atau strategi apapun juga, mereka tidak akan sanggup mengalahkan umat Allah, yaitu bangsa Israel. Karena Allah di pihak mereka. Allah yang menghadapi dan menghancurkan musuh mereka. Allah akan mencerai-beraikan musuh-musuhnya sehingga mereka terpukul kalah dan lari terbirit-birit ketakutan karena kuat kuasa tangan Tuhan yang mereka hadapi. Jadi kalau hari ini aksi bela Palestina lalu doanya mengutuk Israel, yang saya khawatirkan orang yang berdoa itu kena kutuk karena mereka melawan Allah Israel. Ya mungkin sudah pasti Allah yang mereka sembah berbeda dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kita harus tahu bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itulah Allah Israel. Yakub itu kemudian berganti nama jadi Israel. Dan Alkitab sudah memberi ketegasan di 1 Tawarik 16:26 bahwa Allah bangsa-bangsa berhala. Juga pemazmur Daud di Mazmur 96 ayat 5, Allah bangsa-bangsa hampa. Jadi di luar Israel, Allahnya itu, Allah bangsa-bangsa itu berhala dan hampa. Allah yang benar adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Allah yang memberikan hukum kepada Musa. Dan orang Yahudi itu adalah
memiliki iman Musa. Dan Musa itu ya adalah nabi orang Yahudi ya. Jadi orang-orang di luar sana yang mengklaim Nabi Musa juga nabi mereka perlu direnungkan, perlu Anda pertanyakan kembali, renungkan kembali. Sebab kalau Anda menyembah Allah Abraham, Ishak, Yakub yang disembah oleh Musa, tidak mungkin Anda melawan Israel. Ya, karena Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu berpihak kepada Israel. Jadi musuh-musuh Israel ketika masuk tanah perjanjian itu banyak. Tetapi Allah akan mencerai-beraikan musuh-musuhnya sehingga mereka terpukul kalah dan lari terbirit-birit ketakutan karena kuat kuasa tangan Tuhan yang mereka hadapi. Kekuatan Allah sungguh terlalu amat sangat kuat, besar dan dahsyat. Sebab Dia pencipta bumi, alam semesta, manusia dan segala isinya diciptakan oleh Allah Israel. Maka sangat tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi yang diciptakan mampu melawan pencipta dan pemilik kehidupan. Maka umat Israel bukan hanya menang, tapi lebih daripada pemenang. Karena kekuatan yang teramat sangat dahsyat dari Allah melindungi dan menjamin hidup mereka. Siapakah yang dapat melawan Allah? Allah Israel. Adakah keputusan Allah dapat dibantah, apalagi dihentikan oleh manusia sehebat dan sebanyak apapun? Tentu tidak ada. Karena tidak ada kekuatan dan kekuasaan, tetapi juga kasih seperti Allah Israel. Janji Tuhan pasti dipenuhi kepada bangsa Israel. Kalau kita lihat di Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45. Di ayat 43, jadi seluruh negeri itu, yaitu negeri Kanaan yang dihuni oleh orang-orang Filistin. Ingat ya, Filistin bukan Palestina. Filistin yang zaman Alkitab Perjanjian Lama itu ya, mereka adalah bangsa Eropa ya, dan mereka dari Pulau Kreta. Sementara Palestina yang ada hari ini ya, itu adalah bangsa Arab. Paham? Beda kan? Nah, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Negeri Kanaan yang dihuni oleh orang-orang Filistin, yang kalau saya baca di Yosua pasalnya yang pertama ya, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua biar tahu ya. Ada orang-orang yang ada di sana itu ya, yaitu orang Het ya. Ini di Yosua pasal 3 pada ayat 10 lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depanmu. Jadi bukan kosong negeri itu, tetapi punya penduduk ya, mereka yang datang dari Pulau Kreta, orang-orang Eropa ya kan. Dan negeri Kanaan, negeri yang di mana Allah memberikan kepada bangsa Israel. Dan di ayat 43 Yosua pasal 21, jadi seluruh negeri itu
diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ayat 44. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, bukan saja memberi negeri tapi memberikan keamanan. Untuk apa punya negeri tapi nggak aman? Ya kan? Karena banyak musuh-musuh bangsa itu, ya. Tapi Tuhan juga mengaruniakan keamanan, ya kan? Keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Yosua 21 43 sampai 45 adalah salah satu bukti bahwa setiap janji Allah Israel yang pernah Allah janjikan bagi bangsa Israel mengenai tanah Kanaan tergenapi seluruhnya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Semuanya diberikan tepat seperti yang dijanjikan oleh Allah yang disembah oleh Abraham, karena tanah itu tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, ya kan? Kepada bangsa itu sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, Allah sudah berjanji. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita yakin dengan janji-janji Allah seperti yang tertulis dalam firman-Nya? Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus melihat janji Allah dalam perspektif bahwa tidak satu pun janji Allah yang tidak digenapi dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Segala janji Tuhan, apakah itu yang kecil dan besar, akan digenapinya dalam kehidupan saudara dan saya. Akan digenapinya kepada umatnya Israel. Mungkin hari ini kita belum melihat realisasi dari janji itu, tapi percayalah kepada Allah yang berjanji. Dia tidak akan pernah ingkar janji. Amin. Hal itu sudah Dia buktikan dalam kehidupan bangsa Israel, dan Dia juga Allah yang sama, yang sanggup memenuhi janjinya dalam kehidupan kita. Allah yang kita sembah, Allah yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang hari ini kita sembah, yang telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Yesaya 26 pada ayat 12 menulis, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami." Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, betapa luar biasanya janji Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Amin. Suasana apapun saat ini yang sedang engkau alami, saya mau katakan begini Bapak Ibu, dengar baik. Percayalah kepada Tuhan bahwa semua itu akan menemui jalan terbaik yang menggembirakan tepat pada waktunya. Sebab Dia turut bekerja dalam segala hal. Dia turut bekerja dalam segala perkara. Dia akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Jangan memaksakan kehendak.
atau berjanji pada orang lain kalau janji itu tidak bisa kita tepati. Kalau seseorang berjanji pada kita dan janjinya tidak ditepati, mungkin kita akan merasa sakit hati atau langsung memberi kesimpulan bahwa orang tersebut tidak bisa dipegang janjinya. Janjinya hanya janji angin surga yang bisa membuat kita senang sesaat, namun pada akhirnya membuat kita kecewa. Makanya jangan saudara pegang janji manusia. Saya tidak pernah tergiur dengan janji manusia. Dan karena itu saya tidak akan pernah juga kecewa dengan janji manusia. Kenapa? Karena saya tidak pernah pegang janji manusia. Saya hanya pegang janji Tuhan. Dalam kehidupan saya secara pribadi bersama keluarga, saudara, ada banyak orang menjanjikan kepada kami. Iya, saudara, janji-janji manis orang-orang beriman. Tetapi ya, banyak juga yang tinggal janji. Makanya saya ingin menyanyikan seperti ini. Tapi janji, tinggal janji di bibirmu. Haleluya. Kalau pegang janji manusia itu mengecewakan. Makanya kalau ada orang yang berjanji kepada saya, dalam hati saya berjanji begini, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya, jadi janji manusia itu kadang-kadang berdasarkan moodnya, dan itu janji angin surga yang bisa membuat kita senang sesaat. Tapi pada akhirnya kita pasti kecewa. Makanya jangan pegang janji manusia ya. Manusia boleh berjanji, saudara boleh dengar janjinya. Ya doa saja kalau betul dia mau realisasi, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, kita tidak pegang. Hampir semua orang mengetahui bahwa janji manusia itu adalah janji yang sering dilanggar. Namanya saja manusia, semakin dilarang justru semakin dilanggar, ya kan? Bahkan apa yang diucapkan juga seringkali dilupakan. Iya kan? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kadang-kadang ada orang pura-pura lupa janjinya begitu ya. Apalagi kalau orang pinjam duit. Janjinya sebulan ya, saudara. Setelah lewat sebulan belum bayar juga. Kita yang meminjamkan yang gak enak sama orang itu kan. Sebab ketika ketemu dengan orang itu pura-pura lupa bahwa dia pinjam duit gitu kan. Ya namanya juga manusia. Makanya saudara ya, kalau pinjam duit jangan pada manusia ya, harus di bank ya. Sebab kalau di bank saudara yang tidak bayar tepat pada waktunya ada sanksi. Ya kan? Jadi banyak orang mengucapkan janji tetapi juga sering melupakan janjinya. Ya coba kita lihat saja para wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin kita yang kita pilih dalam pemilihan umum yang lalu-lalu ya. Coba lihat sekarang. Apakah saat ini mereka masih ingat akan janji-janjinya dalam kampanye? Apakah mereka masih memperjuangkan hak-hak rakyat yang memilih mereka? Haleluya, gak ada jaminan kan? Ya begitulah janji manusia yang sangat jarang ditepati. Karena dia manusia kan? Bahkan sangat jarang diingat oleh manusia yang berjanji itu. Ya sama halnya dengan janji-janji calon kepala daerah yang berteriak nyaring di depan
depan masyarakat saat kampanye. Pertanyaannya adalah, apakah setelah mereka berhasil duduk dan memimpin daerahnya, masih ingat dengan janji-janjinya? Ya, mudah-mudahan ya. Tapi saya mau katakan begini Bapak Ibu, janji manusia boleh manis di mulut, tapi pahit di hati. Sangat jauh berbeda dengan janji Tuhan kepada setiap umatnya yang percaya. Tuhan selalu ingat akan janjinya, amin. Bahkan setelah lewat generasi lepas generasi, janji Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan dulu pernah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memberikan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian bagi Abraham. Dan hal tersebut benar-benar ditepati oleh Tuhan, walaupun harus menunggu beberapa ratus tahun kemudian. Saudara, saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan kemudian Yosua membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut, saat itulah Tuhan menepati janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel. Tuhan pun tidak hanya memberikan tanah perjanjian tersebut kepada bangsa Israel. Tuhan juga memberikan keamanan, ini yang paling penting, kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel dapat mendiami tanah tersebut dengan tenang. Tuhan melindungi bangsa Israel dari ancaman bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan saya yakin Tuhan akan melindungi Israel dari serangan Hamas yang punya tekad untuk membunuh semua orang Yahudi sampai pada orang Yahudi terakhir, dan akan menghapus Israel dari peta dunia. Jangan-jangan nanti Tuhan yang akan matikan mereka semua dan menghapus mereka dari sejarah dunia. Bukan Israel, tapi Hamas, sekutu dan sekutu-sekutunya, pembenci-pembenci Israel. Di sini banyak tuh pembenci-pembenci Israel. Lihat aja doa-doanya. Doa-doa yang didasari dengan kebencian. Doa kok didasari dengan kebencian? Kalau Anda berdoa didasari dengan kebencian, pertanyaannya Allah yang mana mau dengar itu? Jangan-jangan Allah berhala atau hampa. Sebab kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dia mengasihi semua orang. Dia mengasihi bangsa Israel, Dia juga mengasihi bangsa Palestina. Maka kita berdoa untuk Palestina, ya supaya segera berakhir perang itu, supaya ada damai gitu kan. Tapi jangan kita berdoa supaya membinasakan Israel. Jangan-jangan Anda yang akan dibinasakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan pun tidak hanya memberikan tanah perjanjian tersebut kepada bangsa Israel. Tuhan juga memberikan keamanan kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel dapat mendiami tanah tersebut dengan tenang. Tuhan melindungi bangsa Israel dari ancaman bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari musuh bangsa Israel yang tahan berdiri menghadapi mereka. Ya kan? Dikatakan di sini di ayat 44 di Yosua pasal 21, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Haleluya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari musuh bangsa Israel yang dapat tahan berdiri menghadapi bangsa Israel.
Tuhan menyerahkan ya seluruh musuh-musuh bangsa Israel. Ya. Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan. Jadi Tuhan menyerahkan seluruh musuh-musuh bangsa Israel. Kita lihat ketika mereka memasuki tanah perjanjian, kota yang pertama mereka rebut adalah Jericho. Dan saudara tahu, tembok tebal yang dimiliki kota Jericho itu dihancurkan Tuhan dengan cara yang ajaib. Itu tebalnya itu 6 meter, tingginya 14 meter. Di Yosua pasalnya yang ke-6, di sana dicatat, makanya harus baca Alkitab tuh, orang-orang yang mengutuk Israel itu baca Alkitab deh. Jangan hanya Anda percaya kitab yang pernah diturunkan oleh Tuhan, ya, Taurat, Zabur, dan Injil, tapi Anda tidak baca. Harus baca dong. Jangan kemudian Anda punya alasan, karena sekarang udah palsu. Ya ampun. Alkitab perjanjian lama itu dipegang oleh 3 komunitas. Komunitas Samaria, komunitas Yahudi, dan komunitas Kristen. Pegang satu kitab itu perjanjian lama. Jadi jangan sampai Anda katakan udah palsu. Kalau palsu mana aslinya? Dan jangan Anda juga berkata bahwa Zabur itu ya, atau Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, kecuali Nabi Isa yang berbeda dengan Yesus. Kalau Yesus itu tidak diturunkan kitab, tetapi dia adalah firman itu sendiri, sehingga dia tidak berkata bahwa Allah berfirman, tidak. Dia berkata, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Di Yosua pasal 6 ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu, kota Jericho. Saya sudah 12 kali ke sana. Ada puing-puingnya di sana. Temboknya udah nggak ada, tinggal puing-puing tembok itu, ya. Jericho itu adalah kota tertua di dunia ini. Perhatikan bahwa Tuhan pun menghentikan matahari dan bulan ketika Yosua berperang di daerah Gibeon. Kita lihat di Yosua pasal 10 ayat 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Saudara lihat bagaimana Allah yang benar itu berpihak kepada Israel. Karena itulah Allah Israel, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah Allah yang benar. Kalau Allah bangsa-bangsa lain itu berhala, Allah bangsa-bangsa lain itu adalah hampa. Maka itu hari ini saya mengimani Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, jika kita ingin mengerti apa saja hal-hal yang Tuhan janjikan kepada kita, bacalah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Di situ kita akan menemukan ratusan bahkan ribuan janji-janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, termasuk saudara dan saya. Bukankah hal itu sangat luar biasa?
Kita tinggal menantikan janji Tuhan tersebut digenapi dalam kehidupan kita dengan iman percaya kepada Yesus Kristus. Sebab dikatakan tadi di ayat 45 ya, bahwa dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Amin. Iya, hanya soal waktu. Dia akan memenuhi semuanya bagi kita. Dia yang berjanji, dia yang akan menggenapi. Bapak Ibu, sesungguhnya dari semua janji-janji tersebut, ya kan, segala yang baik yang dijanjikan Tuhan. Jadi Tuhan hanya menjanjikan yang baik bagi bangsa Israel. Tuhan hanya menjanjikan yang baik bagi kita semua. Segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Karena itu saya mau katakan, masihkah engkau meragukan Allah Israel? Ingatlah bahwa Allah Israel tidak pernah ingkar janji. Kecuali Allah bangsa-bangsa yang Alkitab bilang itu ya, hampa dan berhala. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan nyata seperti yang kita alami saat ini, seringkali kita merasa sebagai anak Tuhan, kita belum menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dan mungkin kita bertanya pada Tuhan, apa yang salah dalam hidupku sehingga aku belum mengalami kegenapan janji itu. Mungkin kita sudah melakukan yang baik, tetapi kita merasa janji Tuhan kok belum digenapi dalam hidup kita. Seperti halnya sebuah cek. Saya mau bilang begini, seperti halnya sebuah cek berharga yang bernilai tinggi. Bapak Ibu, dalam cek tersebut pasti memiliki nilai. Kemudian ada tanggal jatuh tempo dan juga tanda tangan si pemberi cek. Nah, seringkali juga kita menjumpai cek kosong dalam sebuah transaksi keuangan kita. Janji Tuhan itu seperti cek. Dan jika kita punya cek, kita harus tahu bagaimana cara mencairkan cek tersebut. Amin. Janji Tuhan berbeda dengan cek kosong. Jika seseorang bisa memberikan cek kosong kepada kita, janji Tuhan tidak pernah janji kosong dalam hidup kita. Amin. Mungkin hari ini kita merasa sangat jauh dengan Tuhan, atau terlalu yakin bahwa semua usaha yang kita lakukan adalah karena kekuatan kita sendiri. Keadaan yang kita alami saat ini sangat mungkin untuk mempengaruhi sikap kita terhadap janji Tuhan. Seringkali keadaan tidak akan menjadi lebih baik ketika kita sedang menantikan janji Tuhan. Bahkan kita melihat orang lain yang tidak hidup di dalam Tuhan, mereka kok mendapat hal-hal yang mereka inginkan. Keadaan seperti ini akan membuat kita lemah dan tidak bersemangat menjalani hidup. Bahkan sebagian orang kemudian meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan, bahkan mungkin meninggalkan Tuhan oleh karena mereka tidak memperoleh apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada manusia, kepada mereka. Mereka merasa asing di dalam rumah Tuhan karena tidak pernah menemukan apa-apa dalam kehidupannya.
Tidak ada kegairahan dalam beribadah, dalam memuji Tuhan. Karena mereka merasa kok Tuhan tidak pernah menjawab doaku, bahkan kegenapan janji yang baik itu kok belum aku alami. Misalnya kesembuhan, hidup diberkati. Bapak Ibu, hal seperti ini harus segera kita sadari dan segera kita buang perasaan-perasaan seperti itu, dan mari kita semakin mendekat, semakin melekat, semakin sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Amin. Bisa jadi apa yang engkau alami hari ini adalah sebagai ujian iman, proses pembentukan karakter, proses pembentukan kedewasaan iman. Saya juga mengalami. Bapak Ibu, ketika saya jadi Kristen, saya bersaksi karena kegembiraan menemukan kepastian jalan ke surga di dalam Yesus Kristus. Saya beritakan kepada setiap orang dimanapun saya pergi dan berada. Dan oleh kesaksian itu akhirnya saya harus berurusan dengan pihak yang berwajib dijerat dengan pasal 156A KUHP. Diproses secara hukum, masuk sel polisi, lalu kemudian dipindahkan ke rumah tahanan negara. Di sana saya dianiaya, bukan dipukul lagi, dianiaya, ditinju di bagian pelipis, dari depan, dari belakang, di kepala saya ditendang dengan laras oleh para sipir. Sasaran mereka saya amnesia. Tapi saya pegang janji Tuhan, manusia boleh mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan selalu mereka-reka yang baik bagi saya. Saya harus mendiami sel tikus selama 5 hari, ya, 4 malam 5 hari, gara-gara saya memberitakan firman di tempat ibadahnya di rumah tahanan negara itu. Ya, dan saya memberitakan firman kepada tahanan dan narapidana yang beragama Kristen. Saya menggantikan jadwal dari Kementerian Agama yang tidak datang dan tidak ada kabar. Jadwal mereka ya terabaikan, dan akhirnya saya diminta atas kesepakatan napi, narapidana dan tahanan saya memberitakan firman. Ya, saya memimpin ibadah, jangankan diminta, tidak diminta pun saya harus melakukannya. Apalagi ini diminta. Tapi apa yang terjadi setelah dari ibadah itu saya harus masuk sel tikus. Bayangkan, masuk sel tikus hanya gara-gara menyampaikan firman Tuhan, memimpin ibadah. Rupanya saya dicekal. Itu aturan yang tak tertulis katanya. Ya, beginilah bangsa ini. Ya. 156A KUHP itu diperlakukan secara tajam kepada kelompok minoritas, tetapi tumpul kepada kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas dengan bebas mereka menghina, menghujat Kristen, menghina Yesus, menghina Rasul Paulus. Ya, mereka diam-diam saja, enak-enak aja. Bahkan ada yang mengatakan di balik salib itu ada jin kafir. Kok gak diproses secara hukum? Mereka ya memberhentikan ibadah. Orang lagi ibadah diberhentikan, ditanya izin segala macam. Ya, di negeri ini yang negeri Pancasila, yang negeri beragama, berketuhanan yang Maha Esa, tapi orang beribadah kepada Tuhannya kok diganggu gugat. Kami ini menjadi tidak nyaman di negeri sendiri. Apakah hanya karena kami Kristen, ya, menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel? Ini negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara agama. Ya kan? Negara yang menjamin kebebasan beragama.
Tapi kita beribadah agak sulit sampai hari ini. Ya, agak sulit. Jangankan membangun tempat ibadah yang baru, yang lama aja disuruh bongkar karena alasannya nggak ada izin. Ya izinnya susah. Walaupun ada izin, kalau tetangga komplain, kita bisa dibongkar itu, ditutup itu. Ya, tapi kita tidak pernah membenci. Ya. Harusnya kalau mereka hari ini merasa punya rasa kemanusiaan dengan Palestina, juga harus punya rasa kemanusiaan dengan kelompok minoritas, dalam hal ini Kristen di Indonesia. Iya kan? Harusnya. Tapi biarlah kita hanya berdoa. Kita tidak punya hak untuk membalas. Karena Injil mengajarkan kepada kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berdoa, kasihlah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Dengar, kasihlah musuhmu, kata Tuhan Yesus. Bukan hanya berdoalah untuk musuhmu. Kalau kita berdoa untuk musuh, doa kita pasti doa kutuk, doa yang penuh dengan kebencian. Tapi Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Kalau sudah dimulai dengan kasih, maka doa yang lahir dari kasih pasti berkat, bukan kutuk. Maka itu kami berdoa supaya orang-orang yang menindas kekristenan di negeri ini dijamah Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan ingin agar kita semua dapat menjadi sempurna di hadapannya. Oleh karena itu, keadaan yang kita alami saat ini, hari-hari ini, merupakan suatu proses agar janjinya dapat digenapi dalam hidup kita. Jadi kalau engkau sedang mengalami hal-hal yang mungkin tidak enak, ingat Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan, pasti mendatangkan kebaikan. Saya juga diproses, bukan cuma masuk penjara, dari segi keuangan juga. Hidup kami dulu, waduh, sangat memprihatinkan. Puasa yang kami lakukan itu bukan tuntutan iman, tetapi tuntutan keadaan. Mau makan apa? Ya puasa aja. Sampai-sampai anak minta susu, kami nggak bisa beli susu. Ketika minta susu, ya kasih teh. Dan kita bilang sama anak itu, ini susu merah. Dia minum juga. Tapi lama-lama dia katakan, Papa bosan susu merah, minta susu putih atau susu coklat. Kami hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Banyak hal. Saya di awal-awal pertobatan itu menggelandang. Ya, tidak punya tempat. Kadang seharian gak makan, beberapa hari gak mandi. Ya tetap sukacita. Kambing aja gak mandi, mahal harganya. Ya kita ini berharga. Amin. Kita berharga loh. Jadi walaupun gak mandi tetap berharga. Amin. Haleluya. Iya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, saya alami ya, pelayanan, waduh, naik angkot, naik Kopaja, Metro Mini ya. Begitu turun dari Metro Mini, ini muka udah pada hitam, kemeja udah pada hitam-hitam. Karena apa? Asapnya itu loh. Sampai-sampai saya pernah sekali tidak diizinkan masuk, padahal saya mau khotbah karena mereka lihat nggak ada tampan hamba Tuhan nih.
karena belum pakai jas, begitu ya. Terus tetap penuh sukacita. Pernah ngalamin tinggal di garasi orang, ya, numpang di garasi, tinggal di garasi. Ya, sampai saat ini juga rumah saya 36, ya, dihuni oleh anak saya sama anak-anak, ya. Tetap sukacita. Saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah di dalam Yesus Tuhan yang benar. Dan hari-hari yang kita lewati ini kan hanya sementara. Yang paling penting adalah janji kepastian keselamatan, hidup kekal. Karena itu yang paling penting. Untuk apa kita punya harta seluruh dunia ini tetapi kita binasa? Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini engkau belum mengalami kegenapan janji Tuhan, sabar, sukacita, syukur. Amin. Tuhan menguji iman percaya kita, sehingga dengan demikian kita dapat keluar sebagai pemenang dalam setiap keadaan yang kita alami. Amin. Proses yang demikian akan menjadikan kita semakin kuat di hadapan Tuhan dan tidak terombang-ambing oleh keadaan yang semakin tidak menentu ini. Tetapi seperti apa yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pegang janji Tuhan ini. Tidak pernah terpikirkan, tidak pernah dilihat sebelumnya, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul di dalam hati. Itu Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Makanya kalau kita sedang diproses, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, ingat Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam segala hal. Amin. Karena itu kuncinya sabar, sukacita, syukur. Jadi firman Tuhan ini kiranya menyadarkan saudara dan saya, kita semua, tetaplah kuat di dalam iman. Jangan bimbang, tetap percaya. Amin. Yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan memegang kita dengan tangan kanannya serta membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Cepat atau lambat pasti tergenapi dan Engkau hanya menjanjikan yang baik. Kalau hari ini kami sedang berada dalam situasi yang tidak baik, kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Hari ini mungkin kami berkata tidak baik, tapi Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Firman sudah kami dengar, dan sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Sebelumnya kami akan memberikan persembahan syukur untuk menopang pekerjaan Tuhan, pelayanan yang dilakukan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dan juga Galilea Community of Christ. Kiranya Tuhan memberkati yayasan ini dalam doa kerinduan harapan untuk memiliki 1 unit ruko. Kami tidak punya dasar kekuatan dari segi finansial untuk membeli 1 unit ruko, tapi kami percaya Tuhan sanggup mengadakan bagi yayasan. Tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan buka tingkap langit, curahkan berkat, kirim tiang-tiang finansial
Untuk kami bisa memiliki satu unit ruko untuk pekerjaan Tuhan, untuk kantor yayasan, untuk tempat ibadah, untuk tempat doa, untuk tempat belajar, dan banyak hal yang bisa dilakukan untuk mempercepat amanat agung. Kami bekerja untuk melaksanakan amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan setiap mereka yang terus memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, siapapun mereka, Tuhan berkati. Lihat hati mereka memberi dengan sukacita. Semakin mereka memberi yang banyak, semakin banyak mereka terima. Semakin sukacita mereka memberi, Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda di dalam nama Yesus. Tuhan tidak pernah berhutang. Dan karena itu setiap mereka yang memberi, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati rumah tangga mereka, kesehatan mereka, usaha mereka. Tidak satupun yang miskin, tidak satupun yang bangkrut, tidak satupun yang pailit. Ketika mereka memberi, itu memperbesar keuntungan mereka. Berkati juga yayasan supaya dapat terus melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan amanat agung-Mu ke daerah-daerah. Dan juga di channel Galilea Network semakin banyak orang terberkati. Dan semua kegiatan pelayanan Tuhan kami bukan melakukan dengan kekuatan kami, kemampuan kami, tapi dengan kekuatan Tuhan. Beberapa saat ke depan juga hamba akan melayani di beberapa tempat secara onsite di daerah-daerah. Tuhan memberkati, Tuhan mempersiapkan segala sesuatu, termasuk biaya untuk pelayanan, perjalanan, semuanya Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan hidup hamba untuk pekerjaan Tuhan, karena melayani, memberi hidup, bukan mencari hidup. Terima kasih. Sambil kami memberi, kami akan mempersiapkan diri seperjamuan dengan tubuh darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang berkati setiap kita. Di depan layar kaca Bapak Ibu sudah tercentang QR barcode. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan lewat BCA, banking, OVO dan sebagainya. Kiranya setiap persembahan kita Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan Asih yang Kudus. Siapkan posti Bapak Ibu, anggur dan roti. Kita mau sama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan untuk pekerjaan Tuhan ke rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Dan setiap rupiah, dolar, dan euro yang Bapak Ibu tabur, kami doa supaya Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Tuhan melihat hatimu dan Tuhan memperhatikan setiap pemberian saudara, seperti Tuhan memperhatikan ada banyak orang memasukkan uang ke dalam kotak, ya. Dan Tuhan begitu gembira ketika melihat persembahan seorang janda yang miskin yang memberikan seluruh yang ada padanya. Sehingga Tuhan memuji janda yang miskin itu dan berkata kepada murid-muridnya bahwa orang itu memberikan jauh lebih besar daripada banyak orang yang memberi dengan banyak. Nah Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Terus topang kami dalam doa supaya yayasan punya tempat untuk melakukan banyak hal sehubungan dengan kami belum bisa memiliki, tetapi masih kontrak. Dan terima kasih sudah bisa perpanjang kontrak paling tidak 12 bulan ke depan. Bapak Ibu terus topang kami dalam doa, ya, juga doakan saya supaya selalu sehat dalam pekerjaan pelayanan misi ke daerah-daerah. Ya, sambil Bapak Ibu mempersiapkan elemen perjamuan kudus, ya, hosti dan anggur disiapkan, saya akan membaca di 1 Korintus 11 22, 23, 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita perjamuan kudus, kita mengingat kebaikan Tuhan. Amin. Dia memberi hidupnya untuk kita. Harusnya kita yang tergantung di kayu salib sebagai upah dosa, tapi dia mati menggantikan diri kita sebagai diri kita. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Kita ingat akan Tuhan. Mari kita berdiri, kita ambil hosti, ya. Kita angkat, kita pegang dengan tangan kita angkat di atas kepala dan ikuti apa yang saya katakan. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat dan diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, aku disembuhkan, aku dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi daging. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan.
Mari kita ambil anggur yang dibentuk menjadi darah Kristus, kita pegang dengan tangan kita angkat di atas kepala kita. Dan ikuti apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, mencucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal. Ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna, aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut menyembuhkan segala penyakitku, dan aku percaya Tuhan akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan Yesus Kristus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Artinya dia yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Engkau alami sesuatu apapun di hari ini, ingat, percaya bahwa Tuhan bersama kita semua. Dan kalau itu Tuhan izinkan terjadi, bisa jadi dia sedang mempersiapkan sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah timbul di hati, tidak pernah kita dengar. Tuhan menyediakan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Sebab dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh perjalanan hidup kami. Walaupun kami sedang berjalan di lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Kau beserta dengan kami, dan kami akan tiba di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Terima kasih hari ini dalam kesempatan beribadah, kami sudah dengar firman Tuhan yang membangkitkan semangat iman kami, bahwa kami terus berharap kepada Allah Israel yang menjaga dengan baik dan memelihara kami dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ibadah kami hari ini akan membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan beriman kami. Kami semakin mengasihi Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan, hanya pegang janji Tuhan dan tidak berharap pada janji manusia. Sebab janji manusia bisa mengecewakan, tapi janji Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Segala yang baik yang Kau janjikan pasti Engkau genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap mereka yang datang beribadah melalui kesempatan pada saat ini. Mereka Engkau tilik setiap pribadi. Engkau mengenal mereka yang sakit, sembuh di dalam nama Yesus. Yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan.
dan masa depan dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati setiap pribadi yang telah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur mereka untuk pekerjaan di pekerjaan Tuhan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan, berkati mereka semua. Tuhan, tilik keberadaan mereka, jawab doa-doa mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, mereka akan melihat apa yang tidak pernah dipikirkan timbul di hati, didengar, dilihat sebelumnya. Tuhan sediakan bagi mereka sehingga mereka penuh dengan sukacita karena Tuhan gemar melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati mereka secara pribadi, bersama keluarga, rumah tangga, orang tua, anak-anak mereka, cucu mereka, diberkati semuanya. Kami terus berdoa untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Sudah tahun ke-7 kami terus berdoa untuk 1 unit ruko. Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan supaya kami bisa membeli 1 unit ruko, supaya kami dapat menata pelayanan dan kami tidak lalai untuk merencanakan pekerjaan Tuhan, karena tidak lagi memikirkan untuk perpanjangan kontrak. Tetapi kalau kami sudah memiliki secara permanen, karena Tuhan yang memberikan, maka semakin giat yayasan untuk menyusun program pekerjaan Tuhan. Kalaupun kami belum bisa memiliki, kami yakin ada waktunya yang Tuhan rancang. Walaupun sudah tahun ke-7, kami masih terus berharap dan kami terus berdoa. Terima kasih kami bisa perpanjang kontrak sewa daripada gedung ini, dan paling tidak untuk 12 bulan ke depan kami bisa ada di sini untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berkati setiap mereka yang menopang, dan terus Engkau menyatakan keajaiban kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hamba doa untuk Indonesia yang sedang menata masa depan dengan tahun politik yang akan melakukan pemilihan umum pada 2024. Setiap tahapan Tuhan berkati, dan telah bermunculan calon-calon baik itu legislatif maupun juga calon presiden, wakil presiden. Tuhan berkati semuanya, tapi Tuhan akan memilih satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang betul-betul sesuai dengan pilihan Tuhan, yang Tuhan urapi, yang takut akan Tuhan, untuk membawa Indonesia menuju tahun keemasan, tahun yang betul-betul sejahtera, rakyat tidak lagi berada dalam keterbelakangan ataupun juga ketinggalan dalam banyak hal, tetapi menjadi Indonesia yang maju, yang diberkati. Dan karena itu pemimpin 2024 nanti adalah hal yang sangat menentukan. Karena itu sadarkan setiap warga supaya menyalurkan pilihan. Berbeda pilihan tidak masalah, tetapi menggunakan pilihan dengan baik, tidak golput. Dan karena itu Tuhan yang akan berperan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintah yang ada hari ini, presiden, wakil presiden, dan juga pemimpin-pemimpin yang lain, tingkat daerah, kota, bahkan sampai kepada tingkat kelurahan, camat, lurah, desa,
tingkat RW RT, semuanya memerintah dengan takut akan Tuhan. Berkati bangsa ini, dan kami cabut setiap kutuk dari pemimpin-pemimpin bangsa ini mengutuk Israel. Kami berdoa supaya Israel diberkati, ada damai sejahtera di Yerusalem, dan kami doa supaya Hamas dan Israel berdamai dan tidak lagi ada perang, karena korban jiwa sudah ribuan. Tuhan mengasihi bangsa Israel, Tuhan menjaga bangsa Israel, tapi juga Tuhan mengasihi bangsa-bangsa lainnya termasuk Palestina, bahkan juga kelompok Hamas. Tuhan berkati mereka semuanya, ada kesadaran supaya menghentikan perang yang hanya berdampak buruk dan akan menimbulkan permusuhan di mana-mana. Tuhan berkati supaya segera mengakhiri serangan kedua belah pihak dan ada damai sukacita, sehingga Yerusalem penuh damai dan peziarah akan tidak ada ketakutan datang ke tanah perjanjian. Berkati juga setiap mereka yang Tuhan nyatakan kebaikan Tuhan, di mana mereka menjadi calon legislatif. Kiranya anak-anak Tuhan semakin banyak di parlemen dan memberkati bangsa ini. Mereka yang bekerja untuk pekerjaan Tuhan, tenaga misi dimanapun, Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan supaya senantiasa dapat memberikan ajaran-ajaran yang benar sesuai dengan Alkitab, sehingga umat semakin hari semakin dikuatkan dan mereka semakin bergairah dalam kegiatan pekerjaan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Terima kasih, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Angkat tanganmu. Tangan yang terangkat kami serahkan seluruh hidup kami, dan kiranya Tuhan yang berotoritas atas hidup kami. Dan karena itu sebelum kami berpisah dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami terima berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu dan kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu dan tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Apa saja yang kau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Terima kasih untuk ibadah bersama kami Galilea Community of Christ, ya. Ikuti terus tayangan Galilea Network setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jika Bapak Ibu terberkati dengan channel ini, kami mohon Bapak Ibu membagikan kepada yang lain supaya mereka juga diberkati. Dan salam sehat, Tuhan Yesus berkati, Shalom. Suku besar pengorbanan
sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Yeah, sungguh ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.